Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Halo anak-anak, puji Tuhan, kita boleh ketemu lagi pagi hari ini. Kita boleh mengikuti devotion pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan selalu menyertai hidup kita, memberkati hidup kita. Berkat itu nggak cuma materi loh ya, tapi dengan kita membuka mata, dengan kita boleh sehat, itu berkat yang paling luar biasa dari Tuhan. Untuk itu, mengawali hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau puji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk Miss ajak anak-anak semua berdiri yang di rumah, kita mau angkat satu pujian yang terutama dalam hidup ini. Anak-anak yang belum tahu belajar, yang sudah tahu ikut nyanyi ya. Shalom, selamat pagi. Wah, berjumpa lagi dengan Serap nih dalam devotion pagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Pasti baik-baik saja ya, sehat selalu ya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan,
atas penyertaan yang Tuhan berikan, perlindungan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Tuhan, di hari ini, pagi ini kami akan mendengarkan sebagian kecil firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan berikan hikmat pengertian dan pendengaran agar apa yang kami dengar, kami baca tentang firman-Mu dapat kami laksanakan dan jadikan pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, siapkan dulu Alkitab kita, ya. Siapkan Alkitab kita. Kita buka firman Tuhan, kita baca firman Tuhan pagi hari ini yang serap ambil dari Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9. Oke, sudah? Mari kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Wow. Tuhan memerintahkan kita agar kita memiliki hati yang baik, pikiran yang baik, ya, sikap yang baik. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Apalagi kalau kita mempunyai rezeki, itu firman Tuhan yang bilang ya, rezeki kita bagi juga kepada orang yang membutuhkan, orang yang memerlukan. Itu Tuhan pasti juga akan memberkati kita, bahkan memberi berkat yang lebih untuk kita. Ini contoh bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita di sekolah, kita lagi PPTM 100%, alias kita sudah belajar semua di sekolah, di dalam kelas. Tapi kita harus melaksanakan beberapa hal. Contohnya, salah satunya adalah di waktu jam istirahat. Ya, di jam istirahat kita dilarang atau tidak diperbolehkan untuk lari-lari di kelas, jalan-jalan, ya. Kita tetap harus duduk di kursi, kita makan bareng bersama-sama dengan teman-teman di kelas. Nah, coba kalian perhatikan. Sudah semuakah membawa bekal di jam istirahat, atau ada yang membawa lebih bekalnya dari rumah? Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Atau apa yang akan kita perbuat jika ada teman kita yang mungkin kelupaan dapat membawa bekal? Nah, sikap kita, misalnya kita ini membawa makanan atau bekal yang lebih. Misalnya kita sudah bawa nasi dan kita juga bawa juga yang namanya cemilan. Kira-kira kita akan melakukan apa ya? Ada nggak yang sepikiran dengan serap? Kalau pikiran serap mah, saya sudah mempunyai bekal nasi dan lauk pauk. Kenapa saya tidak berbagi kepada teman yang tidak membawa bekal karena lupa dengan memberikan makanan yang kecil, snack, ya mungkin roti atau wafer, kasih kepada teman kita. Nah, itu kalau kita melaksanakan seperti itu atau kita berbuat seperti itu, maka kita mempunyai hati yang baik, peduli terhadap teman. Senang nggak nanti teman-temannya yang kebetulan tidak membawa bekal? Pasti senang, dan dia akan mengucapkan, aduh terima kasih. Nah, dengan cara seperti itu ya, kita sudah melaksanakan atau menerapkan
firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu apa? Berbuat baik kepada orang lain, ya. Tapi ingat, jangan orang lain berbuat jahat kepada kita terus kita balas dengan kejahatan lagi. Tidak, itu bukan ajaran Tuhan. Tetapi dikala orang lain berbuat jahat, kita tetap harus berbuat baik, yaitu dengan cara memaafkan mereka. Oke? Nah, laksanakan perintah Tuhan, laksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan pasti akan memberkati kita lebih. Oke? Siap? Siapa yang mau diberkati, maka berbuatlah baik. Ya, pikiran kita harus baik, sikap kita harus baik, hati kita juga harus baik. Oke, anak-anak? Nah, itu. Sekian firman Tuhan dari Serap. Laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, jadikan pedoman supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Oke, sekian dulu devotion pagi hari ini. Kita mau tutup dengan doa. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau ngobrol sama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami tahu kami sering banyak berbuat kesalahan. Kami kadang suka berbuat jahat, mempunyai sikap yang kurang baik terhadap di lingkungan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus, tolong ampuni kami, tolong jaga kami, berikan kami hati yang baik, pikiran yang baik, sikap yang baik, agar kami bisa menjadi murid-murid Tuhan yang baik dan selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan kegiatan belajar. Tolong berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong Tuhan dengar, tolong Tuhan kabulkan doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Bye-bye. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.